وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Kita kembali ke kisahnya Nabi Musa alaihissalam, yang mana kita tahu bahwasanya Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejarannya Fir'aun, dan Bani Israel melihat sendiri di depan matanya bahwasanya mereka melihat Fir'aun dan bala tentaranya diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah lautan. Dihimpit sama air yang tingginya puluhan meter, dihantam, habis, tidak ada sisanya, selesai. Bani Israel sudah selamat dari genggamannya Fir'aun. Selanjutnya diceritakan di sini Nabi Musa itu dijanjikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala mau bertemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Makanya Nabi Musa itu dibilang Kalimullah. Kalau Ibrahim Kalilullah. Kalau Nabi Musa Kalimullah, yang diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada perantara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 142, wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Maka wa wa'adna Musa salasina lailatan, kami janjikan Musa alaihissalam 30 malam. Wa atmamnaha bi asrin, dan kami sempurnakan, tambahin 10 lagi. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Jadi Nabi Musa itu zahaba Musa liyabta'ida'an Bani Israel liyunazzi rabbahu jalla wa'ala. Nabi Musa itu pergi meninggalkan Bani Israel untuk berjumpa dengan Allah, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinggal Bani Israel oleh Nabi Musa. Wa kana qad shauma salasina laila. Sebelum bertemu sama Allah, Nabi Musa itu puasa dulu 30 hari. Akhirnya Nabi Musa ini setelah 30 hari sudah mau ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut berjumpa dengan Allah dengan keadaan mulutnya bau orang yang berpuasa. Orang puasa itu bau mulutnya tidak enak. Jadi baunya perut ini naik ke atas. Meskipun kita sudah sikat gigi, tapi tetap baunya masih ada. Nabi Musa tidak mau mulutnya bau. Jadi setelah puasa 30 hari, Nabi Musa buka puasa. Akhirnya datang ke waktu yang sama Allah dijanjikan. Qalallahu lahu, akhirnya Allah tanya kepada Nabi Musa, kenapa engkau ya Musa kok buka puasa? Kata Musa, biar bau mulutku berubah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah engkau tahu wahai Musa bahwa mulut orang yang berpuasa itu bagiku lebih harum daripada baunya misik, lebih harum daripada baunya kasturi. Akhirnya kata Allah, sana kamu puasa lagi 10 hari, terus kamu datang. Wa atmamnaha bi asrin, kami genapkan, tambahkan 10 hari lagi. Fatamma miqatu rabbih, akhirnya semuanya itu berjumlah arba'ina laila, jadi 40 hari. Walamma arada ayakhruja tarka akhahu Harun alaihi salam. Saat Nabi Musa mau berangkat, ditinggalkan Nabi Harun untuk jaga Bani Israel. Bani Israel ini tidak bisa ditinggal teman-teman. Kalau ditinggal, lihat orang nyembah pohon, dia mau sembah pohon juga. Padahal Nabi Musa ada itu di sebelahnya. Gimana kalau ditinggal? Jadi Nabi Musa itu tahu dititip ke Harun. Karena juga disebutkan bahwasanya Nabi Musa itu adalah sohibul risalah. Yang rasulnya itu Nabi Musa, Harunnya bukan rasul. Jadi Nabi Harun itu ikut dengan syariatnya Musa alaihissalam. Dan juga Nabi Musa adalah ulul azmi minar rasul. Akhirnya Nabi Musa bilang ke Nabi Harun, ukhlufni fi qaumi wa asli wa la tattabi sabilal mufsidin. Jaga, gantikan ana bagi kaum ana, kamu jaga di sini, wa la tattabi sabilal mufsidin, dan jangan sampai ikut-ikut jalan orang-orang yang rusak. Akhirnya berangkat Nabi Musa alaihissalam. Walamma jaa Musa limiqatina wa kalamahu rabbuhu. Saat Musa datang ke tempat dan waktu yang ditentukan dan mulai ngobrol sama Allah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngomong Musa, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, ana pengen lihat engkau ya Allah, kasih lihat ya Allah. Disuruh buka hijabnya sama Nabi Musa alaihissalam. Selama ini cuma turun wahyu, cuma dengar suaranya.
Ana pengen lihat ya Allah. Berkata para ahli ilmu teman-teman, saat dia mendengar apa yang dia dengar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ingin hijabnya itu dibuka. Ngobrol sama orang di balik hijab itu ndak enak teman-teman. Contoh, antum di sini, satunya di sana, ngomong di balik hijab ndak enak. Nabi Musa pengen lihat. Robbi arini anzur ilaik. Ya Allah, ana pengen lihat ya Allah. Dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala lan taroni. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndak bisa, engkau ndak bisa lihat aku sekarang. La tastati antaroni, ndak bisa kau lihat aku sekarang. Allah ngasih Musa itu kekuatan, tetapi ada batasnya. Tapi kekuatan yang Allah berikan kita di dunia ini belum bisa kita gunakan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, hijabuhun nur. Saat Rasulullah berjumpa dengan Allah, kata Rasulullah SAW, hijabuhun nur. Hijabnya itu adalah cahaya. Sesungguhnya kalau dibuka sama Allah hijabnya, niscaya wajah Allah akan membakar semua makhluk yang dilihat Allah. Tidak mampu dilihat teman-teman. Jadi ini dalam bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, tidak bisa kamu lihat sekarang. Walakin unzur ilal jabal. Tapi kamu tunggu dulu, kalau kamu tidak percaya, lihat ke gunung ini. Fa in istaqara makanahu fasawfa taroni. Kalau gunungnya masih tetap ada di situ, maka kamu bisa melihatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Saat Allah buka hijabnya ke gunung, gunung sama Allah dikasih lihat, hancur gunungnya teman-teman. Jadi debu, gunung yang kokoh, batu yang kuat, sekian detik hancur, habis. Wa khara Musa sa'iqa. Akhirnya ada yang bilang, para ahli tafsir, Nabi Musa langsung bersujud kepada Allah. Ada juga yang bilang, lihat gunung jadi debu, hitungan detik pingsan Nabi Musa. Betapa dahsyatnya teman-teman sekalian. Nabi Musa pingsan ngelihat gunung hancur dalam hitungan detik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik. Saat Nabi Musa sadar, langsung Nabi Musa berdoa, ya Allah, aku bertaubat kepadamu atas apa yang sudah ana minta, sedangkan ana belum pantas menerimanya di dunia ini. Sudah selesai teman-teman sekalian pertemuan Nabi Musa dengan Allah. Akhirnya Nabi Musa kembali ke kaumnya. Terjadi apa yang ditakuti oleh Nabi Musa alaihissalam, yang mana ini kejadiannya sungguh menyedihkan. Nabi Musa berjumpa dengan Allah selama 40 hari ditinggal kaumnya. Terus Nabi Musa kembali ke kaumnya sebagaimana yang dikisahkan ini. Wa iswa'adna Musa arba'ina lailatan summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Saat kami berjumpa dengan Nabi Musa 40 hari terus pulang ke kaumnya, ternyata kaumnya berbuat zolim, menyembah berhala kaumnya. Kisahnya panjang, ini ada di surah Al-Baqarah dari ayat 51 sampai 54, dan juga di ayat yang lain dijelaskan di dalam surah Al-A'raf dari ayat 148 sampai 149. Terus ceritanya juga dilanjutkan di surah Toha dari ayat 83 sampai 89. Terus surah Al-A'raf lagi dari ayat 151, dan juga di surah Toha dari ayat 90 sampai ayat 97. Ini yang mengisahkan bagaimana Nabi Musa meninggalkan kaumnya, terus Nabi Musa kembali. Nabi Musa menemukan kaumnya lagi menyembah patung sapi dari emas. Saat berangkat, patung sapinya belum ada. Pulang dari berjumpa Allah, kaumnya lagi menyembah patung sapi. Bisa antum bayangkan teman-teman? Sudah dititip ke saudaranya padahal seorang nabi. Jadi Nabi Musa lihat kaumnya menyembah patung sapi. Nabi Musa lagi pegang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis di kertas-kertas ini, jatuh karena kaget dengan apa yang dilakukan kaumnya. Apa yang dilakukan sama kaumnya? Dapat dari mana patung sapi itu? Patung sapi ini dibuat sama seseorang namanya As-Samiri. Wa huwa rajulun laisa min Bani Israil. Dia itu bukan Bani Israel, tapi numpang ikut sama Bani Israel. Jadi saat Nabi Musa di malam itu, mereka diperintahkan untuk keluar rame-rame. Ingat masih kisahnya, ayo keluar dari Mesir, di malam itu berangkat. Sebagian Bani Israel itu kita tahu ada yang pinjam emas-emas sama Fir'aun. Ingat ya,
dan ada juga yang mencuri karena merasa sudah lama ditindas Fir'aun. Setelah lewat dari laut, selamat sama Nabi Musa, ditemukan emas-emas ini dipegang sama mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Toha, qala ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakinna hummilna auzaron min zinatil qaum wa huwa zahab an lazi sarraku. Kami bawa ini, humilna, kami bawa auzaron min zinatil qaum, kita bawa ini perhiasan-perhiasannya suku Kipti. Sama Nabi Musa dikasih tahu ndak boleh, nyuri itu ndak benar, buang sana ke laut. Buang, kata Nabi Musa. Dibuang semuanya karena ndak boleh. Dari saking banyaknya Bani Israel, teman-teman, itu emas sebanyak-banyaknya dilihat sama Samiri. Wah, ini kesempatan. Mutar kepalanya Samiri, ya. Akhirnya emas yang dibuang itu sama Samiri dikumpulin lagi, dikumpulin semuanya, kemudian sama dia dipanasin pakai api sampai meleleh, terus dibentuk jadi ijlan. Itu adalah sapi kecil. Dan hebatnya Samiri ini, dia bikin bukan hanya bikin gitu-gitu saja, enggak. Sama dia dikasih lubang di pantatnya, tembus lubangnya sampai ke mulutnya, kayak model seruling, teman-teman. Jadi kalau ditiup sama angin, ada suara sapinya. Fata'ajabu, subhanallah, kaget semua Bani Israel. Sapinya bisa ngomong, katanya. Ada suaranya. Itu suara siapa? Kata Samiri, ini suara Tuhannya Musa. Percaya semua Bani Israel, subhanallah. Kita lihat Bani Israel seperti apa, teman-teman. Ajib, ini patung bisa ada suaranya, kata Bani Israel. Faqala lahum Samiri, haza ilahu Musa allazi zahaba yabtaghi bihi. Ini Tuhannya Musa yang sama Musa ditemui itu. Ini dia, ada di sini sekarang. Musa itu bilangnya 30 hari ya, terus nambah lagi 10 hari. Kita lihat apa yang dikatakan sama Samiri, haza ilahu Musa. Karena Nabi Musa itu bilang sama kaumnya 30 hari, aku akan kembali. Ternyata sampai 40 hari Nabi Musa belum datang. Nabi Musa telat 10 hari. Setelah 30 hari Nabi Musa tidak datang, sama Samiri dikeluarkan bintang tamunya. Sapi kalau ditiup angin ada suaranya. Faqalu mahazal ijab. Apa ini? Katanya Bani Israel. Qala do'a Musa nasiya ilahahu. Nabi Musa itu hilang, tersesat dan lupa sama Tuhannya. Wa sayati Musa wa yaqulu lakum haza ilahi. Dan percaya sama ana, sebentar lagi Musa akan datang dan Musa bilang, ha, ini Tuhanku. Katanya Samiri ngomong sama Bani Israel. Qala Harun, berkata Nabi Harun. Harun melihat Samiri ngomong seperti itu sama Bani Israel. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bukan ini Tuhannya Musa, ini patung sapi. Tapi perkataan Harun tidak dianggap sama Bani Israel. Harun itu terlalu baik, teman-teman, halus orangnya. Bani Israel tidak takut sama Harun. Tapi kalau sama Musa mereka takut. Antum bisa bayangkan, orang didorong sama Nabi Musa bisa mati. Diingat sama Bani Israel, hati-hati sama Musa. Didorong mati, takut sama Nabi Musa. Karena Nabi Musa tegas, istana Fir'aun saja diketok, didatangi sama Nabi Musa. Dan Bani Israel tahu itu. Nabi Musa ini kuat, tegas, tidak berani mereka. Akhirnya, terus mereka Bani Israel ini ibadah sama si patung sapi ini selama 10 hari. Wallahu jalla wa ala qala li Musa. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dikasih tahu sama Allah bahwasanya kaummu itu setelah kamu pergi mereka menyembah patung sapi. Wal an irji ilaihim tajiduhum yabuduna ijl. Sana segera kamu pulang, kamu pasti temui mereka sedang menyembah berhala, yaitu patung sapi. Qala fa inna qad fatanna qaumaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami beri fitnah kaummu, qaumaka min ba'dika, setelah kepergianmu. Wa adallahumus Samiri, dan mereka disesatkan oleh Samiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, surat Toha ayat 85, faraja'a Musa ila qaumihi ghadiban. Bisa antum bayangkan, teman-teman, gimana hatinya Nabi Musa. Ini tidak ditinggal mati, pamit cuma sebentar, balik lagi nanti berantakan semuanya. Ghadbana asifah. Sudah ghadban asifah. Ghadban itu artinya marah, asifan artinya marah sekali.
Sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, saat mereka membuat kami marah, kata Allah, kami balas mereka semua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asafa artinya marah sekali. Itu yang disifati oleh Allah, bagaimana yang ada di hatinya Nabi Musa saat mengetahui kaumnya itu menyembah sapi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, saat sampai Nabi Musa ke tempat tinggalnya Bani Israel itu, betul dia lihat Bani Israel lagi mengelilingi sapi, lagi menyembah berhala tersebut. Fa'alqal alwahallati fiha kalamullah, sampai yang dibawa sama Nabi Musa dari kertas-kertas ya, yang ada kalamullah jatuh teman-teman sekalian, tanpa dirasa oleh Nabi Musa atas apa yang Nabi Musa lihat. Faltafata fawajada Haruna ma'al qaum. Dia lihat Bani Israel lagi nyembah berhala patung sapi. Dia lihat di situ ada Harun. Awalnya dipikir sama Nabi Musa Harun tidak ada. Ternyata Nabi Harun ada di sana. Faqala aina anta ya Harun, man haza? Apa ini wahai Harun? Ana titip sama kamu kok begini jadinya. Wa akhoza bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Dipegang sama Nabi Musa jenggotnya, ditarik. Dari saking geramnya Nabi Musa, dari saking marahnya, minal ghodab, gimana kok bisa mereka sampai nyembah berhala begini? Bingung teman-teman Nabi Musa. Ghodbana asifah, marah sekali. Qolabna ummah, kata Nabi Harun, wahai saudaraku, innal qauma stad'afuni, sungguh kaum kita ini tidak menganggap keberadaan ana. Wa kadu yaktulunani fala tusmit biyal a'da, tolong, mereka ini juga hampir membunuh ana, katanya Nabi Harun. Jangan engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. Akhirnya dimaafkan sama Nabi Musa. Wa zahaba ila qaumihi, dan disamperin kaumnya. Ditanya sama Nabi Musa, kenapa kalian ini nyembah berhala, kata Nabi Musa, nyembah sapi? Apakah kalian semua ini buru-buru pengen diazab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kalian mau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada kalian sebagaimana Fir'aun dan umat-umat terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kalian terlalu lama aku tinggal, kata Nabi Musa? Apakah kalian memang mencari kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kalian menyelisihi apa yang selama ini kita ajarkan? Qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina. Kami ini, kata mereka, melakukan ini bukan kemauan kami. Kami ini begini disuruh sama Samiri. Nahnu alqoina zihna, kami sudah buang emas-emas tersebut yang kami curi. Lalu kami lihat emas-emas ini berubah jadi sapi. Katanya Samiri, kamu itu lupa sama Tuhanmu. Janjinya 30 hari, kelewatan sampai 10 hari, tersesat, lupa Tuhannya ada di sini, katanya begitu. Dan katanya Samiri, ini Tuhannya, ditinggal sama kamu ada di sini, karena itu kami sembah. Subhanallah, kok kayaknya ceritanya itu pas. Ceritanya Samiri ini masuk akal, katanya mereka. Wa qalu innahu Samiri, ini kerjaannya Samiri. Sekarang Samiri yang dituding sama mereka. Kenapa kok kamu suruh sembah? Semuanya nunjuk ke Samiri. Akhirnya didatangkan Samiri ke Nabi Musa. Ma'amruka, gimana? Kata Nabi Musa, apa maksudnya patung ini? Akhirnya ceritalah si Samiri ini. Basurtu bima lam yabsuru bihi, aku melihat sesuatu yang tidak dilihat sama yang lain. Faqabattu qabdatan min asasi rasuli fanabattuha fakazalika sawalat li nafsi. Jadi diceritakan oleh Samiri, aku melihat sesuatu yang tidak dilihat dengan yang lain. Apa itu? Berkata para ahli ilmu teman-teman sekalian, saat Nabi Musa alaihissalam itu sudah nyebrang laut. Karena lihat Fir'aun mau masuk, mau ngejar, mau dipukul tongkatnya biar ndak usah dikejar sama Fir'aun. Tapi Samiri lihat ada yang ngasih tahu Musa di sebelahnya Musa. Jangan dulu, biar masuk dulu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ndak dipukul sama Nabi Musa. Nah ini bukan orang sembarangan, kata Samiri. Ini bukan orang bagian dari kita. Kok didengerin sama Nabi Musa? Dia curiga nih Samiri. Pasti ini urusannya sama malaikat. Itu yang dikatakan sama Samiri. Lalu setelah selamat Nabi Musa dan ada Jibril di situ, di sini Samiri itu katanya memperhatikan sesuatu. Ini bukan manusia biasa.
meskipun Jibril alaihissalam pada waktu itu berbentuk manusia. Samiri mengatakan ini orang bisa ngasih tahu Musa, memerintahkan Musa, terus ditaati sama Musa. Ini bukan orang sembarangan. Itu yang ditangkap sama Samiri. Katanya Samiri, Jibril itu dibilang naik kuda. Terus bekas pijakan kaki kudanya itu dari tanah-tanah itu diambil sama Samiri, dikumpulin, disimpan. Bekas pijakannya malaikat. Kemudian itu sama Samiri dicampur sama emas-emas itu tadi, terutama di lubangnya dari duburnya sampai ke mulutnya, dilapisi sama lempung itu supaya seperti ada suara-suaranya. Itu yang dikatakan Samiri. Lalu kemudian wa kadzalika sawalat li nafsi. Jadi dia juga tertipu, teman-teman. Jadi dia ikut juga melakukan ini si Samiri karena hawa nafsunya dia. Salah dia berbuat demikian. Akhirnya sekarang Nabi Musa tahu apa kisah dibalik si patung sapi tersebut. Suara itu keluar dari lempung tanah yang diambil sama Samiri, yang dicampur sama emas itu tadi, akhirnya mengeluarkan suara. Wa qala lahu Musa, Samiri, atas apa yang telah engkau lakukan, engkau akan dihukum dengan hukuman khusus. Wa innalaka mau'idan lan tukhlafahu. Engkau akan dihukum sama Allah kelak di hari kiamat nanti. Dan di dunia juga ada hukumannya. Dan ini patung sapi mau ana bakar sampai hancur, kata Nabi Musa, biar mereka tahu ini bukan Tuhan. Lanuharriqannahu summa lanansifannahu fil yami nasfa. Kami akan bakar, kami akan hancurkan ini, akan kami buang juga ini di laut. Akhirnya dibakar sama Nabi Musa, terus dibuang sama Nabi Musa. Selesai masalah sapi, dan hukumannya adalah qala fazhab fa innalaka fil hayati an taqula la misas. Pergilah engkau wahai Samiri, asingkan dirimu, sungguh di kehidupan ini kamu tidak boleh bersentuhan dengan siapapun, tidak boleh berjumpa dengan siapapun. Kamu dihukum di dunia ini, diasingkan, dan kelak di akhirat engkau akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai urusannya Samiri. Lalu teman-teman sekalian, ada kisah lagi yang sangat mencengangkan Nabi Musa alaihissalam. Lebih parah lagi dari sekedar nyembah sapi. Akan kita bahas di video berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.